Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Project KNF. Jadi gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas 5 kesalahan dalam merawat Canamaru guys, atau ngekip Canamaru, dan khususnya ini bagi para pemula guys. Nah, kenapa gue sebutin bagi pemula? Karena kalau yang sudah lama ngekip Maru pasti sudah sadar kalau 5 ini adalah kesalahan yang nggak boleh dilakuin guys. Oke, jadi disclaimer dulu kalau isi video ini adalah untuk dari pengalaman pribadi gue guys. Jadi bukan bermaksud siap paling tahu atau menggurui temen-temen ya. Jadi ini murni pengalaman pribadi gue saat awal ngekip Canamaru ya. Jadi kalau kalian tidak bermasalah dengan video ini, kalian bisa lanjutin. Kalau kalian bermasalah, kalian bisa skip mulai sekarang. Oke, jadi kesalahan pertama ada di ukuran akuarium. Nah, biasanya kalau kita baru mulai miara cana itu kan ukuran akuariumnya seadanya ya. Jadi apa yang ada yang kita pakai. Nah, jadi itu yang menyebabkan awal-awal kita pasti salah guys dalam ngekip Canamaru. Nah, jadi biasanya itu ukuran akuariumnya terlalu kecil ya, ataupun terlalu besar ya. Jadi kalau terlalu kecil itu ikan jadi tidak leluasa ya geraknya, itu tidak leluasa geraknya dan akhirnya ikannya stres. Begitupun kalau ukuran akuariumnya terlalu besar guys, jadi si ikan itu untuk beradaptasinya lebih lama ya. Jadi semakin lama ikan beradaptasi itu, dan akhirnya ikannya stres ya, ataupun ikannya gagal adaptasi, dan untuk perkembangan di mental, di cabung dan bunganya itu menjadi terlambat atau terhambat guys ya. Oke, jadi untuk ukuran akuarium pastikan itu sesuai dengan ukuran dari si size ikan sendiri guys. Jadi rekomendasi dari gua untuk ukuran akuarium itu, untuk ikan kalian yang size nya 10-15 cm itu gua rekomendasiin untuk ukuran akuariumnya di 30 x 20 x 20 guys. Dan untuk ikan yang 15-20 cm itu kalian bisa kasih di akuarium 35 x 25 x 25. Dan untuk ukuran ikan kalian 20-30 cm, kalian bisa naik ke ukuran akuarium 40 x 30 guys. Begitupun seterusnya ya. Oke, kesalahan yang kedua yaitu terlalu sering mengganti ornamen di dalam akuarium. Oke, biasanya nih bagi pemula atau gua pun dulu ya sama, ketika baru pertama kali miara cana pasti gua isi ornamen guys, aquascape dan lain-lain ya. Nah, itu umurnya itu nggak lama ya, begitu kita masukin ornamen ikannya mulai aktif merusak ornamen, dan akhirnya kita terlalu sering mengganti ornamen di dalamnya ya. Begitupun dengan settingan background dan pasir ya, kita sering mengubah-ubah itu pasti kalau di awal miara cana, dan itu pun nggak bagus guys untuk perkembangan si Canamaru ya, karena dia butuh adaptasi lagi. Dengan mungkin background yang hitam pindah ke putih, itu dia butuh adaptasi lagi. Dan untuk pasirnya juga sama, untuk warna hitam ke warna merah itu si ikan butuh adaptasi lagi, karena si ikan menganggap itu lingkungannya baru terus guys. Jadi untuk perkembangan ke cabungnya nantinya atau ke bunganya itu menjadi terhambat ya. Jadi gue saranin untuk teman-teman yang mau progres Canamaru di size kecil itu usahakan polos saja guys, atau hanya dengan pasir ya. Dan untuk backgroundnya kalian bisa langsung tetapin tuh, kalian mau di background hitam atau mau background putih guys, seperti contoh ikan-ikan gua di belakang. Nah, kesalahan ketiga dalam ngekip Canamaru itu adalah overfeeding guys, atau terlalu sering kita memberi pakan ya. Jadi terlalu sering memberi pakan itu juga nggak bagus guys, karena menyebabkan ikan obesitas. Nah, ikan obesitas itu efeknya akan ke mager dan over dari amoniak ya. Kotoran si ikan itu bakal bertumpuk di akuariumnya dia guys. Mungkin kalau akuarium kalian menggunakan filtrasi itu nggak terlalu bermasalah ya, cuma kalau ikan kalian tidak menggunakan filtrasi itu akan menjadi penumpukan amoniak, ikan pun mager, dan itu berbahaya guys untuk si ikan. Dan ini yang paling sering dilakuin bagi mereka yang baru ngekip Canamaru ya, karena
Cana itu kan galak ya, jadi kita sering ngasih makan terus tuh akhirnya lupa kalau mereka itu nggak harus sering-sering ngasih makannya. Oke, jadi kalau yang ketiga tadi overfeeding, yang keempat adalah jadwal pakan yang tidak menentu guys. Jadi jadwal pakan yang tidak menentu, pemberian pakan yang tidak menentu itu juga berpengaruh pada perkembangan si ikan guys. Nah biasanya ini dilakuin sama mereka-mereka yang sibuk guys, yang sibuk kerja atau masih sibuk kuliah ya. Jadi untuk jadwalnya itu, jadwal pemberian pakannya itu nggak menentu guys, sehingga perkembangan ikan pun terhambat ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah hari ini misalkan kita kasih makan full, nah besoknya itu puasa untuk berhari-hari ya, berikutnya pun sama ya. Jadi jadwalnya itu nggak nentu. Jadi kalau kalian mau coba main puasa, sehari puasa sehari makan sehari puasa, sehari makan sehari puasa, itu nggak masalah ya, ataupun tiap hari makan tapi dalam porsinya sedikit ya. Jadi kesalahannya itu kadang ya kita ngasih makannya itu seingatnya aja ya. Jadi kalau kita ingat ya kita kasih makan, kalau enggak ya enggak kita kasih makan ya, dan akhirnya nutrisi si ikannya pun tidak tercukupi guys. Jadi untuk perkembangan si cabung dan bunganya pun akhirnya ya nggak berjalan gitu, karena untuk cabung dan bunga itu harus ada kesinambungan guys, atau konsistensi dalam pemberian pakannya ya. Nah jadi yang kelima adalah terlalu cepat melakukan pergantian air guys. Jadi air yang bersih itu emang bagus ya untuk ikan, tapi khususnya untuk di Cana Maru terlalu cepat mengganti air pun nggak bagus guys. Karena kita tahu kalau Cana Maru itu semakin airnya tua semakin bagus untuk si ikannya guys. Tapi dalam tanda kutip kondisi air di tank emang bagus ya, atau tidak terjadi penumpukan amoniak dan tidak ada seperti kutu air atau cacing-cacing dan lain-lainnya ya. Jadi biasanya kalau kita baru main Cana itu kita pengennya ngelihat akuarium kita bersih terus ya. Jadi kita pengennya lihat tuh bersih terus. Jadi akhirnya kita seminggu sekali ganti, dan itu pun nggak bagus ya. Jadi gue saranin kalau untuk pergantian air itu secepat-cepatnya itu 3 minggu guys. 3 minggu sekali baru kalian ganti. Itu pun kalau ikan kalian nggak bermasalah, nggak gesek pasir, pokoknya nggak ngeliat gejala ikan itu stres, itu kalian nggak usah ganti airnya guys. Jadi selama mungkin kalau bisa ya, jadi selama mungkin supaya si ikan makin enak di dalam akuarium guys. Jadi itu dia 5 kesalahan yang paling sering dilakuin bagi pemula dalam ngekip Cana Maru guys. Jadi sebenarnya dari poin 1 ke 5 itu saling berhubungan ya, dari ukuran akuarium, overfeeding ya. Jadi kalau kita overfeeding akuariumnya kecil itu juga bahaya. Akuariumnya besar kita telat ngasih makan pun ikannya kecapean, nah kan jadinya lemes. Ataupun kita sering mengganti ornamen dan kita sering kita overfeeding itu membuat kita cepat jadinya melakukan pergantian air ya. Jadi semua itu saling berkaitan guys. Jadi mungkin buat teman-teman yang habis nonton video ini, kalian bisa langsung implementasiin di tempat kalian ya. Semoga dengan kalian menghilangkan 5 kesalahan ini ya, kalian bisa ngekip Cana Marunya makin enjoy lagi guys. Atau minimal ikan kalian ketika kita progres, pengen kita progres cabung atau kita progres bunga, itu ada perkembangan di tiap-tiap harinya ya. Karena gue dulu pun sama ya, pas awal-awal itu taunya cuma ngasih makan, ngebersihin akuarium doang ya. Ikan pun nggak jadi apa-apa, bunga pun, cabung pun nggak ada, apalagi boro-boro bunga ya. Jadi ikan tuh cuma ikan gede doang, ikan gabus ya. Jadi dalam setahun terakhir ini gue baru nerapin cara-cara yang gue implementasiin tadi, dan akhirnya ikan-ikan gue seperti sekarang ini guys. Jadi udah beberapa udah lumayan lah, walaupun belum wah seperti senior-senior yang sebelumnya ya. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, bisa share, jangan lupa di subscribe juga.
Dan kalau ada yang kurang jelas kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jadi apa yang kurang jelas kalian bisa tanyain, nanti mungkin bisa gua balas guys. Oke, mungkin segini dulu untuk videonya, sampai ketemu di next video, bye bye.